Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam was sunnah ala fahmi salaful ummah. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku serta anak-anak sekalian, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah Kebon Beler yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran tentang akidah kita. Pada pertemuan bulan yang lalu saya telah selesai menyampaikan hal-hal yang berkaitan, walau serba ringkas dan sangat sederhana sekali, hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada yaumil akhir. Dan kalau saya tidak salah ingat, terakhir pembahasan saya yakni tentang surga dan neraka. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pelajaran akidah kita, masuk kepada rukun iman yang ke-6. Ibunda masih ingat rukun iman yang ke-6? Ayahanda masih ingat? Soalnya pelajaran SD. Tapi kayaknya ayahanda tidak do SD dah, SR dah. Jadul. Ini anak milenial yang SD. Tapi katanya bajunya mau dirubah, tidak lagi putih merah. Intermezzo ini. Ya, pelajaran itu sudah kita kenal, yakni beriman kepada takdir, qadha dan qadar. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib diimani oleh seorang muslim, beriman kepada takdir. Dan itu akan menjadi sebab seseorang ridho atas apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa hari yang lalu saya dikagetkan dengan berita, yakni ada kecelakaan. Berawal dari postingan di grup Mubalik Kota Bengkulu. Kalau nggak salah dari ayahanda Faisal. Yakni ada postingan kecelakaan yang kita sudah tahu bersama, mafhum. Di pinggir pantai Panjang ada bapak-bapak yang tertimpa pohon. Tapi di situ ada beredar KTP-nya teman kami, Ustadz Johan Naifil. Dan kita tahu cerita berikutnya bahwa memang betul pada sore hari itu, hari Jumat ya? Jumat sore ya? Berarti pas satu pekan ya? Telah terjadi 3 kecelakaan. Tapi namanya media sosial ya, tercampur antara kecelakaan yang di situ dengan yang di Tanjung Agung. Tanjung apa? Tanjung Jaya. Maka kita tahu ternyata yang wafat di Tanjung Jaya itu anak Ustadz, mungkin ngisi di sini juga, pernah juga Ustadz Johan Naifil, Katib Sati. Kami manggilnya Ustadz Katib.
Dan pada malam itu saya hadir ke rumah beliau dan beliau saya lihat sangat terpukul sekali. Karena itu anak laki-laki satunya, anaknya ada 3, perempuan, laki. Lagi lucu-lucunya, yakni baru kelas 2 SMK, SMA. Tapi takdir Allah, dan saya menghibur beliau bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Anda Ustadz Julisman juga menghibur beliau. Beliau katakan bahwa kalau selama ini antum menasihati orang untuk sabar, antum berceramah di tablik musibah misalnya atau apa, yakni kita memberikan nasihat sabar kepada orang lain kalau ditimpa musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Lama saya memeluk beliau, mungkin ada 10 menit. Karena dia ngambil tas anaknya itu. Dia bercerita bahwa siang tadi baru menyuruhnya membeli nasi bungkus. Dia menyebut-nyebut itu. Saya bilang sudah. Tidak ada di antara kita yang mengetahui yakni kehendak Allah. Bahkan semenit yang akan datang kita tidak tahu. Tentu kalau antum tahu akan terjadi itu, antum akan melarang dia untuk pergi. Dan berdua saya dengan Kanda Julisman terus menghibur beliau sampai barangkali pukul 22 lebih 30 baru kita pulang ke rumah, memberikan kesabaran kepada beliau. Dan ini memang merupakan satu yang harus kita imani, ayahanda, ibunda serta saudara dan saudariku, bahwa beriman kepada takdir itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan jiwa kita, bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah ibunda itu suratan, salah nggak tuh? Suratan takdir, salah nggak? Betul, karena memang salah satu bagian daripada beriman dengan takdir itu kita beriman bahwa Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz, nanti akan kita bahas seluruh peristiwa itu. Bahkan Nabi Adam pernah mengalahkan debatnya dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa berkata, karena engkau kita turun ke bumi. Lalu Adam mengalahkan Musa. Kata Adam, bagaimana aku bisa melawan sesuatu yang sudah Allah tentukan, takdirkan 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Nah, jadi keimanan kepada takdir itu ibunda, salah satu manfaatnya nanti kita juga akan bahas apa manfaat beriman dengan takdir itu. Membuat kita ridho atas segala apapun itu yang terjadi pada diri kita. Oleh karenanya kita mulai pembahasan beriman kepada takdir ini dari dalil yang menyebutkan tentang keimanan kepada takdir ini. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan tentang perintah Allah agar kita beriman kepada takdir. Salah satunya Allah berfirman,
di surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sungguh kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, semuanya ini, yakni semuanya dengan qadar, yakni dengan ukuran, yakni dengan ketentuan yang Allah inginkan. Dan juga ayat-ayat yang lain. Banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung ataupun tersirat memerintahkan kita untuk beriman kepada takdir ini. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya yakni hadis yang kita kenal, diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Umar Ibnul Khattab, yang kita kenal juga dengan sebutan hadis Jibril. Yakni ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk, datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih. Dan dia langsung duduk di depan Nabi SAW lalu bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan seterusnya. Jadi malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasul, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Uniknya ini ya, Allah ketika menyebutkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul dan hari akhir, Allah tidak mengulang itu kata-kata beriman itu. Tapi ketika di pembahasan qadar, Allah mengulang itu, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Kenapa? Karena banyak manusia yang tersesat di dalam memahami tentang qadar ini. Nanti juga kita akan bahas beberapa kaum atau kelompok yang tersesat di dalam memahami qadar, yakni takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Ini hadis riwayat Muslim, hadis nomor 8, dan juga lain-lainnya. Ayahanda dan ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada satu kaidah, jangan khawatir, itu sudah ditentukan oleh Allah. Bunyi kotok, nggak apa-apa ibunda, yunda nggak apa-apa, karena itu membuat semangat kami bapak-bapak. Berarti ada hidangan bagiku. Dan rezeki juga Allah yang menentukan. Saya nggak ngapa-ngapain, minta nggak apa nggak, datang aja. Rezeki dari Allah. Kaidah yang kita perlu pahami bahwa jalan untuk kita mengetahui tentang takdir itu, yakni adanya qada dan qadar itu, ialah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah.
dan bukan dari logika dan akal. Maka barang siapa tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sesatlah dia dalam lautan keheranan. Dia tidak dapat menemukan penawar yang menyejukkan matanya, menenteramkan jiwanya. Kenapa? Karena takdir itu dia adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasia Allah yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Allah menutupi rahasia-rahasia takdir itu dari pandangan kita manusia dan ilmu-ilmu kita. Kenapa? Karena ada hikmah yang Allah sendiri mengetahuinya. Bahkan nabi dan malaikat tidak mengetahuinya. Di mata kita boleh jadi takdir itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la. Boleh jadi kamu menganggap buruk sesuatu padahal dia baik, dan boleh jadi kamu menganggap baik sesuatu padahal dia buruk. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak tahu apa. Mungkin di hadapan kita jelek, tapi di hadapan Allah. Betapa Nabi Musa yang Allah tidak kasih ilmu tentang itu, beliau menganggap jelek, yakni perbuatan Nabi Khidir. Betul? Membolongi perahu, membunuh anak kecil, mendirikan bangunan yang buruk mau rubuh di kampung itu. Padahal orang kampung itu tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada menolong mereka. Di sisi Nabi Musa itu jelek, tapi Allah ada takdir, ada hikmah dari Allah yang Allah kasih tahu ke siapa? Khidir, bahwa Khidir disuruh Allah membolongi perahu itu karena Allah tak, bahwa perahu itu akan dirampas oleh ada perompak. Dengan diharapkan dengan perahu itu bolong dia nggak jadi. Bahwa anak kecil itu dia menjadi anak yang menyusahkan orang tuanya, durhaka. Allah nanti akan mengganti dengan anak yang bahwa di bawah rumah yang jelek itu ada harta anak yatim yang tersimpan, yang nanti ketika mereka besar akan menemukannya. Betapa Nabi Musa nggak sampai ilmu itu. Di hadapan Musa buruk itu. Begitu pula ibunda, kita melihat, kita nggak tahu rahasia Allah. Saya sering bahas itu. Betapa kemarin orang merasa kenapa Allah turunkan yakni wabah corona itu dengan segala macam. Salah satu hikmahnya adalah Allah mau memberi rezeki kepada para penjual sanitizer. Tidaknya kita tahu selama ini ada yang namanya sani apa itu? Pokoknya sani lah. Ya, karena tidak pernah nyebutnya itu. Paling gitu, paling padat nyuci pakai sabun Lifebuoy ya dah. Benar tak ibu-ibu? Ada. Rupanya ada nyuci tangan tuh tidak pakai air, pakai alkohol, kering sendiri gitu. Kering. Rupanya selama ini tersimpan aja di situ. Itu rahasia Allah, nggak tahu tuh bu. Alangkah banyaknya rahasia Allah, ya. Oleh karenanya para ulama mereka menulis hal seperti ini. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tentang akidah,
Para ulama pasti menyebutkan beriman kepada tentang takdir ini. Dan saya pun sendiri pembahasan ini setelah saya mempelajari, belajar dan membaca dari kitab-kitab para ulama, dan khusus pembahasan di masjid ini, sumber yang saya ambil beberapa di antaranya dari kitab Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas, ulama Saudi Arabia. Beliau telah wafat rahmatullah wasiatan. Kemudian juga saya ambil dari Al-Aqidatul Islamiyah Syekh Sayyid Sabiq, ulama Mesir yang kita terkenal di Indonesia ini dengan kitab beliau. Ayahanda pasti punya. Salah satu kitab beliau adalah Fikih Sunnah yang diambil oleh seluruh macam dari golongan kaum muslimin. Kemudian ada Aqidatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dari namanya dari Al-Jazair ya. Saya juga mengambilnya dari sebuah buku yang berjudul Sejarah Pengantar Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam yang ditulis oleh ulama Indonesia tahun 40-an 50-an. Beliau dikenal dengan Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ulama dari Aceh, ulama besar dengan berpuluh tulisan beliau yang sangat bagus sekali ya. Saya juga mengambil dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ustazuna Yazid Jawas. Beliau baru-baru ini wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Dan juga saya mengambil dari buku yang ditulis oleh ayahanda Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC, salah seorang pimpinan Muhammadiyah. Beliau pun sudah wafat rahimahullah. Dan saya juga terkenang berapa puluh tahun yang lalu, sekitar 2014 atau 2013 atau 2014, beliau pernah ke Bengkulu dan bersama saya mengisi di televisi di BE ya, Bengkulu Express, karena pada saat itu sedang pembahasan tentang Syiah, dan MUI pada saat itu sudah mengeluarkan buku tentang Syiah, dan beliau diundang ke Bengkulu ini. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi, tapi Allah Subhanahu wa taala cepat mengambil beliau. Ada buku beliau yang berjudul Kuliah Akidah ya, Kuliah Akidah Islam. Ini saya bawa bukunya ini. Ini diterbitkan oleh LPPI Muhammadiyah Yogyakarta. Maka saya akan mengambil dari salah satunya dari buku ini, juga dari pembahasan para ulama dan ustadz yang lainnya. Kita masuk pembahasan pertama, yakni pengertian takdir. Biasa ini dalam pembahasan segala sesuatu pasti para ulama membahasnya pertama dari istilah etimologi atau juga istilah terminologi, dari secara bahasa dan secara istilah. Beliau mengatakan di sini yang dimaksud dengan istilah takdir pada pembahasan kita ini adalah yakni qadar, al-qadar khairuhu wa syarruhu, dan atau qada dan qadar, al-qada wal qadar. Tadi hadisnya sudah kita baca. Secara etimologi, qada itu bentuk masdar dari kata kerja qada yang berarti kehendak atau ketetapan hukum. Dalam hal ini, qada adalah kehendak atau ketetapan hukum
Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Jadi kalau disebut qada itu artinya kehendak atau ketetapan hukum. Yang dimaksud yakni ketetapan atau hukum Allah. Sedangkan qadar secara etimologis dia adalah bentuk masdar dari qadara yang berarti ukuran atau ketentuan. Dalam hal ini yang kita maksud qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Itu secara bahasa. Secara istilah terminologi, ada ulama yang berpendapat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Dan ada pula yang membedakannya. Yang membedakannya mendefinisikan qadar sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Dan qada adalah penciptaan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan iradahnya. Sedangkan ulama yang menganggap istilah qada dan qadar mempunyai pengertian yang sama, mereka memberikan definisi yakni qada dan qadar itu artinya segala ketentuan, undang-undang, peraturan dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada, yang mengikat antara sebab dan akibat atas sesuatu yang terjadi. Dan ini sesuai dengan penggunaan kata qadar di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada disebut kata qadar dengan segala macam bentuknya itu. Ya, misalnya Allah mengatakan wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ada lagi di surah At-Tolak ayat 3, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ini dan banyak ayat lagi yang menjelaskan tentang kata atau istilah qada qadar itu. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah rahimakumullah, di dalam beriman kepada takdir ini, ya, para ulama supaya kita paham, mereka membuat tingkatan-tingkatan, ya. Kita beriman kepada qadar ini, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, beriman kepada qadar ini, takdir ini ada tingkatan-tingkatannya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ada 4 buah tingkatan, ada yang 7 tingkatan. Dan kesemuanya ini wajib kita pahami. Ya. Yang pertama al-ilmu. Apa itu? Bahwa di dalam qadar ini wajib kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, Dia maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruhnya isinya itu. Jadi semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya
apa yang ada di antara keduanya, baik secara global, secara keseluruhan, atau secara rinci, baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui daun yang kering, daun yang basah. Allah mengetahui yakni semut hitam yang berjalan di malam yang pekat di atas batu hitam. Allah mengetahui bahwa sedang dihidangkan saya tengok ini. Ya Allah tahu. Walaupun istri saya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Biji-bijian yang tumbuh, Allah tahu. Kita enggak, itu gaib bagi kita. Apa yang ada di rahim, darah yang berjalan, tidak ada sesuatu, yakni darah yang berjalan di tubuh kita ini. Tidak ada sesuatu melainkan semuanya diketahui oleh Allah. Allah juga tahu hal ihwal kita, mana yang taat, mana maksiat, rezeki si fulan, kapan fulan meninggal, dia bahagia atau celaka, dan tahu semuanya. Itu semua di dalam ilmu Allah. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah di surah Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun, perhatikan ini, yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang basah dan kering. Semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini ibunda nanti buka di surah Al-An'am ayat 59. Barangkali ini yang bisa baru kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan qadar ini. InsyaAllah kita akan bahas apa 4 atau 7. Baru kita bahas tingkatan pertama, yakni kalau kita beriman kepada takdir Allah, pertama kita wajib mengimani bahwa semua yang terjadi ini itu berada di dalam ilmu Allah. Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Bagi kita rahasia, bagi kita tidak tahu, bagi kita tidak melihat, tapi bagi Allah itu tahu. Allah Maha melihat. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Barangkali ada yang ingin bertanya? Kayaknya tidak ada lagi dah. Kanolat situ hidang itu aja. Aduh. Memang bacanya melalaikan dah. Tapi bikin semangat juga ya. Cukup? Demikian. Semoga bermanfaat, insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan saya lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.